Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dengan saya Nelly Rianti, BKPI Angkatan 1 dengan nomor NIM 20220031. Kali ini saya ingin menceritakan tentang penyakit-penyakit masyarakat, penyakit-penyakit sosial yang ada di sekitar kita untuk mata kuliah patologi sosial yang diajarkan oleh Ustazah Putri Nurina. Di video ini saya ingin menceritakan tentang masalah sosial yang sekarang sedang marak terjadi di lingkungan kita. Pandemi COVID-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2 yang tak kunjung selesai. Kondisi buruk berkepanjangan ini pasti menimbulkan dampak. Gak ada yang nyangka kalau dampaknya gak cuma di sektor ekonomi, tapi juga menyinggung kehidupan sosial kita dan malah jadi permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini bisa aja terjadi di sekitar kita atau bahkan dampaknya menimpa orang-orang dekat kita. Sebetulnya apa sih hubungan pandemi, masalah ekonomi, dan masalah sosial ini? Yuk kita sama-sama bahas. Mewabahnya COVID-19 dan berlakunya kebijakan pembatasan sosial mengakibatkan adanya perubahan dalam kebiasaan hidup bermasyarakat. Dengan adanya perubahan ini, tentu terjadi permasalahan sosial buat sebagian masyarakat dan menimbulkan berbagai dampak permasalahan sosial. Permasalahan sosial adalah keadaan yang enggak diinginkan masyarakat karena adanya hal-hal yang enggak sesuai dengan unsur-unsur kebudayaan dan bisa mengganggu ketentraman masyarakat. Kenapa bisa terjadi permasalahan sosial? Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan sosial, misalnya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Faktor ekonomi menyebabkan permasalahan sosial yang meningkat sewaktu pandemi, diantaranya kasus kriminal dan pengangguran, serta terjadinya kesenjangan sosial. Kondisi yang seperti itu dapat menimbulkan banyak masalah. Pengangguran terus menaik menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang status sosial yang mereka punya. Penurunan pendapatan, bahkan hilangnya pemasukan selama pandemi menyebabkan pergeseran kelas sosial kelompok tertentu yang menimbulkan naiknya persaingan dalam mempertahankan status sosialnya. Tekanan status sosial dan lemahnya mental seseorang memicu tertekannya kondisi psikologis seseorang. Tekanan yang muncul itu biasanya membuat seseorang menempuh jalur yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan laporan United Nations of Drug and Crime, selama masa krisis ekonomi, kasus perampokan menjadi berlipat ganda. Kasus pembunuhan dan perampasan kendaraan bermotor juga lebih meningkat. Selain itu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat meningkatnya kasus kriminal selama masa pandemi. Bahkan Agustus lalu terjadi kenaikan 4,49% kasus kriminal. Tertinggi sejauh ini diantaranya penyalahgunaan narkoba, pencurian, pembegalan, dan lain-lain. Bukti ini menunjukkan permasalahan sosial berhubungan dengan ekonomi dan memicu meningkatnya tindakan kriminal. Tapi tindakan itu tidak seharusnya menjadi jawaban permasalahan ekonomi, karena sebetulnya banyak peluang lain, seperti memulai bergabungnya usaha mikro kecil dan menengah
atau UMKM yang memanfaatkan teknologi. Demikianlah teman-teman uraian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Jazakumullah khairan katsiron teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya di video yang lainnya.